Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan optimis serta produktif. Kali ini saya akan membawakan topik 5 kiat berinvestasi pada diri sendiri dan manfaatnya. Di dalam investasi kita secara sadar mengalokasikan sumber daya, baik itu uang, waktu, dan sumber daya lainnya untuk hasil yang kita akan raih di masa depan. Dan investasi itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, juga ada yang sifatnya jangka pendek dan ada juga yang sifatnya jangka panjang. Di antara semua investasi-investasi yang kita lakukan, di dalam pengalaman saya, investasi yang paling berguna, paling penting, dan paling memberikan hasil terbesar adalah investasi terhadap diri sendiri. Ya. Investasi pada diri sendiri bisa membuat kualitas hidup kita lebih baik, lebih sukses, kita tetap relevan di dalam era yang berubah ini. Beberapa kiat di dalam melakukan investasi pada diri sendiri adalah yang pertama, mulai dengan melakukan perubahan yang dibutuhkan. Perubahan apa? Perubahan bahwa investasi terhadap diri sendiri itu penting, mindset kita yang menganggap bahwa investasi terhadap diri sendiri itu penting, dan karenanya kita mulai mengalokasikan waktu dan tenaga untuk melakukannya. Kita mengambil tanggung jawab. Seringkali kita mengandalkan orang lain. Misalnya kita pegawai, kita menganggap bahwa perusahaan yang memikirkan pengembangan diri kita. Tidak, perubahan mindset kita adalah bahwa pengembangan diri adalah tanggung jawab diri kita. Investasi terhadap diri kita sendiri adalah tanggung jawab kita. Ya. Kemudian kita mulai dari dalam keluar dengan penekanan kepada life skills. Ya. Perubahan mindset itu akan mempengaruhi pada semangat, kepada sikap, kepada kebiasaan-kebiasaan, dan nantinya kepada perilaku yang akhirnya akan membentuk karakter dan nasib kita ke depan. Ya, itu tadi kiat pertama. Kiat kedua adalah kembangkan pengetahuan dan keterampilan. Saat ini kita hidup di era perubahan yang semakin lama semakin cepat, era VUCA, ya. Karenanya agar senantiasa relevan, agar senantiasa future ready, maka kita harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Baik itu melalui buku, video, podcast, mentor, coach, rekan kerja, ada banyak sekali sumber di mana kita bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ada yang berbayar dan banyak yang gratis juga. Ya, asal kita mau. Nah, yang kita kembangkan adalah hard skills, soft skills, termasuk juga digital skills yang relevan dengan profesi kita tentunya. Ya, nah jangan tunggu penugasan, ambil inisiatif. Ya, dan kemudian kita ingat konsep 70-20-10 ya, formula yang dikembangkan oleh Morgan McCall dan kawan-kawan dari Center for Creative Leadership, bahwa ternyata 70% pembelajaran kita, learning kita itu datangnya dari experiential learning, yaitu bekerja di atau belajar di pekerjaan. Ya, karenanya kita upayakan untuk ambil inisiatif mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda. Waktu saya di IBM dulu, saya berprinsip di satu pekerjaan itu paling lama 3 tahun ya. Kalau udah saya berinisiatif untuk mencoba penugasan-penugasan yang lain,
dan seringkali sudah dipromosikan juga. Tetapi coba lakukan penugasan-penugasan yang berbeda. Atau kalau kita harus di pekerjaan yang sama untuk cukup waktu yang lama, ambil inisiatif untuk penugasan-penugasan yang sifatnya ad hoc, ya, ikut di kepanitiaan sehingga kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, bisa mencoba hal-hal yang baru yang bisa mengembangkan kemampuan kita. Ya. Kemudian 20% pembelajaran itu datangnya dari social learning, ya, belajar dari komunitas, dari rekan kerja, dari coaching, dari mentoring. Jadi coba ambil inisiatif untuk mencari mentor, mencari coach, ya. Kemudian 10% itu datangnya dari formal learning, dari buku, dari baca buku, dari ikut kelas, ya. Dan karena sekarang ini era perubahannya sangat cepat, coba apa yang kita pelajari itu kita terapkan, ya. Jadi seringkali belajar tidak perlu kalau dulu kan belajar 6 tahun lalu kita mulai atau kuliah 4 tahun lalu kita baru mulai kerja. Pada saat kita mulai kerja mungkin apa yang kita pelajari pada saat di perguruan tinggi bisa jadi sudah serba berubah, ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk terus belajar sedikit demi sedikit, tapi lalu kita terapkan di dalam pekerjaan, ya. Jadi itu kiat nomor 2, ya, kembangan pengetahuan dan keterampilan. Kiat nomor 3 adalah kembangkan sisi kreatif kita, ya. Setiap kita mempunyai sumber daya kreatif yang seringkali kurang dimanfaatkan. Coba kita asah, coba kita gali, ya. Beberapa kegiatan yang bisa membantu mengasah kreativitas adalah misalnya melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita menghadapi masalah, coba kita lihat dari sudut pandang berbagai konstituen, dari sudut pelanggan, dari sudut pandang masyarakat luas, dari sudut pandang pegawai, dari sudut pandang perusahaan, dan coba coba tinjau berbagai alternatif solusi sebelum diputuskan, ya. Kemudian juga pilih aktivitas-aktivitas yang belum pernah dicoba atau sudah lama tidak dilakukan, ya. Misalnya belajar bahasa baru. Sekarang ini ada banyak software yang bisa membantu kita untuk belajar. Saya belakangan ini misalnya belajar musik, ya, karena dulu saya belajar piano, sudah lama tidak saya terapkan, sekarang saya belajar lagi, dan banyak apps yang bisa membantu saya untuk belajar itu. Kemudian menulis, mencoba resep-resep baru, mengeksplorasi dunia luar, ya, berkebun, memotret keindahan alam, ya. Kemudian membuat kreasi-kreasi seni. Jadi kita aktifkan baik otak kiri maupun otak kanan, ya, sehingga kita jauh lebih potensial lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kiat nomor 4, rawat pikiran dan hati, ya. Pikiran kita ini seperti magnet. Apa yang kita pikirkan menarik hal-hal tersebut. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka hidup kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur. Kalau kita berpikir tentang masalah, maka yang datang adalah masalah, ya. Jadi ada rangkaian keberhasilan. Apa yang kita pikirkan, nilai-nilai yang kita anut, itu kita terjemahkan ke dalam kata-kata dan perbuatan. Kata-kata dan perbuatan itu kemudian kita terjemahkan ke dalam atau dikonversi menjadi hasil. Dan biasanya hasil itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang positif, mulailah dengan berpikir yang positif, bahwa misalnya saya bisa belajar hal-hal baru, yang bahwa kalau saya niat meskipun saya merasa tidak punya bakat, tentu saya bisa belajar, ya. Maka kalau kita mulainya dengan pikiran positif seperti itu, maka akan diterjemahkan kepada langkah-langkah sesuai dengan yang kita pikirkan.
dan tidak akan lama Anda akan melihat bahwa memang ketika Anda belajar secara konsisten, ya Anda memang bisa mendapatkan hal-hal baru dan bisa menghasilkan inisiatif-inisiatif baru dan menghasilkan hal-hal yang positif. Ya, jadi rawat pikiran dan hati kita agar tetap positif dan optimis sehingga akan menjadi magnet bagi hal-hal yang positif lagi. Ya. Kemudian kiat nomor 5, rawat jasmani dan penampilan. Ya, apabila dirawat dengan baik, badan kita akan memberikan kinerja yang baik untuk waktu yang lama. Dan kiatnya adalah mulai dari asupan, ya, jadi makan makanan yang sehat, berkualitas, bergizi, ya, dengan gizi yang seimbang. Lalu kita beristirahat dengan cukup, ya, baik itu tidur, rileks dan rekreasi, jangan diforsir, ya. Kemudian juga kita berolahraga secara teratur tiap hari 30 menit paling tidak, ya. Kemudian lakukan general check up setahun sekali dan tindak lanjuti, ya, perawatan itu kalau kita lakukan dari awal akan mencegah kita dari sakit-sakit yang berat, ya. Kemudian juga rawat penampilan luar, ya, potongan rambut, perawatan kulit, pilihan pakaian yang serasi. Karena kalau kita merasa bahwa penampilan kita baik, itu akan mempengaruhi percaya diri kita, ya. Jadi sebagai penutup, investasi itu banyak memberikan manfaat, ya, membuat percaya diri, bisa menemukan bakat-bakat dan potensi, bisa mewujudkan mimpi-mimpi, dan terus relevan di dunia yang terus berubah. Karena kalau kita mengembangkan diri terus, termasuk dalam hal-hal yang bersifat digital, karena sekarang semua organisasi bertransformasi ke arah digital, maka kita akan terus relevan. Ya, jadi itulah 5 kiat berinvestasi pada diri dan manfaatnya. 1, mulai dengan melakukan perubahan yang dibutuhkan, yaitu mindset yang menganggap penting dan mengambil tanggung jawab terhadap investasi pada diri. Kemudian yang kedua, kembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, kembangkan sisi kreatif, rawat pikiran dan hati, rawat jasmani dan penampilan. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua.